diperlukan ya untuk SOP dalam pelaksanaan UKIN itu sebelum peserta mahasiswa mahasiswa PPG melaksanakan UKIN UKM PPG itu harus ada briefing dulu. Makanya ini sudah sesuai ya Bapak Ibu. Untuk jadwalnya ini kita berada di tahap 4 atau angkatan 4. Nanti untuk briefing ini pas ya saat ini tanggal 3 Desember, kemudian besok dilakukan briefing penguji, jadi dosen dan kemudian Bapak Ibu nanti 4 sampai 5 Desember ini mengisi portofolio. Kemudian tanggal 6 Desember UKIN praktek pembelajaran, melakukan perekaman video. Kemudian tanggal 7 sampai 8 ini editing dan upload ke Google Drive. Kemudian tanggal 9 sampai 10 ini nanti hasil yang Bapak Ibu upload dalam sistem ini akan dinilai oleh dosen ya dan guru penguji. Baru nanti Bapak Ibu bisa mengikuti uji pengetahuan itu di tanggal 11 sampai 12 Desember. Kemudian UKIN atau uji kinerja UKM PPG mahasiswa dalam jabatan 2021 ini terbagi menjadi 2 ya Bapak Ibu, UKIN portofolio dan UKIN praktek pembelajaran. Dan ini sudah dilakukan, UKIN portofolio ini baru ya, relatif baru tahun 2020 dan 2021 ini. Kalau sebelumnya UKIN hanya untuk praktek pembelajaran saja. Kemudian apa itu UKIN portofolio? Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Penilaian portofolio ini digunakan untuk menilai capaian pembelajaran yang ketujuh, CP ketujuh. Jadi untuk lulusan PPG, CP-nya ada 7, yang salah satunya ini tidak bisa untuk CP ketujuh ini bunyinya ini ya Bapak Ibu, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan ini tidak bisa terlihat dari UKIN praktek pembelajaran. Makanya diperlukan UKIN portofolio. Bagaimana cara pengembangan diri Bapak Ibu itu bisa dilihat atau dibuktikan dari adanya penelitian publikasi, kemudian refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, prestasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk 2 komponen yang merah ini baru di tahun 2021. Kalau kemarin di tahun 2020 hanya 4 komponen di atas ini. Kemudian ini karena portofolio ini perlu dibuktikan ya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan refleksi diri atau melaksanakan penelitian, melaksanakan inovasi, mencari informasi baru, kemudian mendapatkan prestasi, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ini semua nanti Bapak Ibu narasikan dalam sistem, kemudian disertai bukti-bukti terlampir. Tolong diperhatikan narasi dan buktinya harus selaras. Nanti kalau tidak selaras, Bapak Ibu hanya yang penting isi upload ada filenya, padahal tidak sesuai dengan narasinya, itu nanti juga nggak akan dinilai Bapak Ibu. Dan jangan sampai salah tempat. Nanti ada kolom-kolomnya, jangan sampai salah tempat. Kemudian ini dilakukan karena Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan, masa pengumpulan portofolio itu 3 tahun terakhir sebelum PPG. Jadi kalau Bapak Ibu PPG-nya di bulan Agustus 2021, berarti dihitung mundur ke 3 tahun dari Agustus 2021. Kemudian kalau untuk mahasiswa PPG Prajab, ini 1 tahun terakhir ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Kemudian ini 6 komponen sudah tadi ya. Melaksanakan penelitian dan publikasi, ini untuk komponen pertama, ini dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian ataupun artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah. Ini dapat dimuat di proceeding, kemudian di jurnal ilmiah, di majalah, tabloid, koran, buletin. Ini baik yang diterbitkan secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Dan juga secara individu maupun kelompok. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan ini ya, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah
yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik sebagai mahasiswa studi lanjut ini tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Misalnya nanti ada hasil Bapak Ibu dari penelitian, saya nggak tahu ya di Lokakarya PPK ada nggak PTK atau apa gitu, misalnya Bapak masukkan di sini, Bapak Ibu masukkan di sini, tidak bisa karena sudah digunakan untuk pendidikan kemarin untuk Lokakarya PPK. Kemudian untuk refleksi diri, ini dideskripsikan dalam bentuk narasi. Ini tentang proses perbaikan kinerja profesional yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini termasuk apa saja? Ini merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian melaksanakan penelitian, kemudian mengembangkan karya inovasi, dan terkait pelaksanaan tugas guru secara umum. Ini juga bisa dimasukkan dalam refleksi. Nah, deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Jadi dideskripsikan apa perbaikan-perbaikannya, apa masalahnya yang lalu, kemudian diperbaiki, itu diceritakan. Apa yang keberhasilannya seperti apa, masalahnya apa, dan bukti perubahan dan perbaikan itu dilampirkan. Kemudian untuk mencari informasi baru, ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan berupa pendidikan dan latihan, kemudian lokakarya, seminar, webinar, conference, serta keikutan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Nah, ini mungkin Bapak Ibu banyak sudah mengikuti ya, karena pandemi kan banyak webinar-webinar, pasti ini terisi untuk komponen pencarian informasi baru. Ini juga ada tingkatannya, tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian buktinya dengan adanya sertifikat ya, atau piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Kemudian menghasilkan karya inovasi. Ini menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan profesi Bapak Ibu. Nah, karya-karya ini nanti dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian atau fakta integritas. Ini sebenarnya nanti mungkin fakta integritasnya jadi satu untuk semuanya ya Bapak Ibu. Bahwa apa yang Bapak Ibu upload di sistem UKIN itu memang karya Bapak Ibu, bukan dari orang lain. Kemudian ini karya inovasi ini dapat berupa buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, kemudian karya teknologi, seni ataupun olahraga. Kemudian prestasi ini meliputi capaian kejuaraan yang dicapai oleh mahasiswa. Komponen prestasi ini meliputi pemerolehan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi-kompetisi. Misalnya sebagai guru berprestasi atau kompetisi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian kegiatan ini juga dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Ya, jadi untuk komponen 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai prestasi ini harus sesuai dengan bidang Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ini ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa terkait dengan layanan sebagai warga sekolah, ini terkait dengan administrasi atau layanan sebagai anggota masyarakat. Kemudian komponen pengabdian meliputi bukti-bukti kegiatan. Saya lagi online, Mbak. Komponen pengabdian meliputi, mohon maaf Bapak Ibu, komponen pengabdian ini meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah. Ya, misalnya kegiatan akreditasi, terus kemudian anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah dan juga di masyarakat. Kemudian sertifikat ini juga penting ya Bapak Ibu, sertifikat atau surat keputusan, surat tugas, surat keterangan dari lembaga penyelenggara yang membuktikan Bapak Ibu terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau di komponen yang terakhir, ini yang pengabdian kepada masyarakat, ini boleh berbeda dengan bidang Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sebagai ketua RT, ketua RW, bisa saja menjadi
apa namanya, dimasukkan di pengabdian kepada masyarakat, asal ada ininya, apa namanya, surat keputusannya. Misalnya dari kepala desa, misalnya seperti itu, sampai tingkatan yang di masyarakat bisa seperti itu, atau menjadi panitia-panitia di sekolah dengan surat keputusan dari kepala sekolah. Itu untuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian penilai dan masa penilaian portofolio. Portofolio ini dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru penguji UKIN. Dan dinilai ini selama masa UKIN. Kemudian masa penilaian ini bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran. Jadi sama bareng ya untuk portofolio dengan UKIN praktek pembelajaran. Kemudian penilaian ini akan menggunakan panduan yang telah disediakan oleh panitia nasional. Ini rubrik-rubriknya, Bapak Ibu bisa lihat di sini sepintas ya, tapi nanti Bapak Ibu silahkan bisa di-download di websitenya ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Di situ nanti ada instrumen UKIN. Itu ada instrumen untuk praktek pembelajaran, instrumen untuk panduan ya, panduan untuk penilaian portofolio, ada semua di situ. Ini dibedakan skornya berdasarkan tingkatannya. Kemudian refleksi diri, ini yang terkait pengembangan diri, ini juga diskorkan, ini masing-masing 0,5. Kemudian pencarian informasi baru juga diskorkan, ini sebagai pembicara atau sebagai peserta, panitia, moderator, tingkatannya dari internasional sampai sekolah gugus itu juga dibedakan. Kemudian diklat-diklat yang Bapak Ibu ikuti dari jamnya juga dibedakan nilainya nanti. Kemudian paket kegiatan guru, misalnya ini apa namanya, pengembangan kurikulum atau penyusunan modul dan lain-lain, ini satu paket ini minimal 3 jam pertemuan, itu masing-masing 60 menit. Ini satu paketnya dinilai 0,35. Kemudian inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran juga dinilai bentukannya seperti apa. Ini dinilai masing-masing. Ya, Bapak Ibu, berdasarkan tingkatannya juga. Kemudian apa itu bedanya karya teknologi kompleks dan sederhana? Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karya teknologi kompleks ini satu atau beberapa karya, ini bisa berupa hasil pengembangan ini apa namanya, model metodologi evaluasi pembelajaran, ataupun manajemen, ataupun olahraga yang telah divideokan dengan durasi akumulatif 60 menit. Jadi kalau kurang dari 60 menit belum bisa disebut teknologi kompleks, nanti masuk ke teknologi sederhana dan skornya lebih kecil lagi. Kemudian karya tersebut sudah dimanfaatkan ya, karya hasil eksperimen, sains dan teknologi tadi sudah dimanfaatkan di masyarakat. Ini minimal di tingkat kelurahan. Kemudian kalau masih digunakan di tingkat sekolah itu masih karya teknologi yang sederhana. Kemudian karya ini bisa berupa program aplikasi komputer, ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini minimal juga di tingkat kelurahan. Kemudian karya tersebut juga bisa ataupun mesin ya, alat atau mesin itu juga dapat dimanfaatkan ya, minimal di tingkat kelurahan oleh masyarakat. Itu kalau masuk untuk karya teknologi kompleks. Jadi sudah diaplikasikan ke masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Kalau untuk karya teknologi sederhana, ini bedanya ini di durasi waktunya. Nah, durasi waktu kalau misalnya untuk video pembelajaran ini minimal 30 menit itu masuk sederhana. Kalau 59 menit ya tetap masuk sederhana karena belum 60 ya, belum bisa ke kompleks. Kemudian ini pemanfaatannya baru kalau berupa karya atau hasil eksperimen, ini baru dimanfaatkan di tingkat sekolah atau Bapak Ibu menciptakan aplikasi komputer untuk pendidikan dimanfaatkan di tingkat sekolah. Nah, ini masuk karya teknologi sederhana. Atau Bapak Ibu membuat ini satu karya berupa alat mesin tetapi hanya dimanfaatkan di tingkat sekolah. Ini masuk ke
karya teknologi sederhana. Kemudian prestasi hasil kompetisi, ini mengikuti kompetisi internasional, nasional, provinsi, gugus, sampai ini ya, gugus kecamatan, ini dikasih skor yang berbeda berdasarkan tingkatannya. Apakah Bapak Ibu sebagai juara ataupun sebagai finalis. Kemudian ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ini juga dibedakan kepanitiaannya, apakah nasional sampai ke tingkat sekolah, kecamatan ataupun desa. Dan perannya sebagai ketua dan selain ketua juga dibedakan skor-skornya seperti ini. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa lihat di panduan. Kemudian penilaian portofolio, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk melakukan penelitian publikasi, skor maksimumnya 2. Jadi kalau Bapak Ibu penelitiannya nanti ternyata nilainya bisa mencapai 5, Bapak Ibu kan bisa menilai-nilai nih. Karena panduan kan ada ya di websitenya, ada panduannya di website ukmppg.kemdikbud tadi. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat karya-karya penelitian Bapak Ibu seperti apa. Nah, nanti bisa dinilai-nilai sendiri. Kira-kira saya portofolionya berapa, itu kan bisa diprediksikan. Kemudian kalau misalnya banyak, ya tetap maksimumnya hanya 2. Kemudian melakukan refleksi diri, pembelajaran pencarian informasi baru, penelitian dan pengembangan karya inovasi. Ini skor maksimumnya 1,5. Kemudian pencarian informasi baru 1,5 juga maksimumnya. Karya inovasi maksimumnya 2. Kemudian mempunyai prestasi hasil kompetisi, ini skor maksimumnya 1,5. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat, skor maksimumnya 1,5. Jadi total untuk portofolio ini skor maksimumnya itu 10. Kemudian skor akhir portofolio, ini jumlah skor dari 6 komponen rata dari kedua penilai, ini baik itu dosen maupun guru penguji, ini nanti akan dirubah skalanya menjadi 0 sampai 100. Misalnya tadi komponen maksimumnya 10, ya dapat 100. Misalnya setelah dihitung itu Bapak Ibu portofolionya poinnya ada 15, ya tetap hanya 100. Kemudian ini hasil penilaian portofolio, ini kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Ini rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN UKM PPG, ini sama dengan ini ya Bapak Ibu, 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio, baru dibagi 7. Karena CP untuk lulusan PPG ini ada 7 CP, yang 6 poin itu bisa dinilai dari praktek pembelajaran, tetapi 1 poinnya hanya bisa dinilai dari portofolio. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir misalnya portofolionya kurang, yang penting ada, karena ini hanya 1/7. Kemudian ini keterangannya ya, nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 salah satunya wajib ada, tidak boleh kosong. Kemudian komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Ini maksudnya gini ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tidak punya penelitian, ya sudah nggak apa-apa. Nggak punya pencarian informasi baru, nggak apa-apa. Nggak bisa membuat karya inovasi, nggak apa-apa. Paling tidak Bapak Ibu satu harus terisi refleksi diri. Kalau refleksi diri kan pasti Bapak Ibu bisa mendeskripsikan apa saja yang sudah dilakukan selama menjadi guru, kemudian upaya-upaya perbaikannya seperti apa. Jadi nggak mungkin ya kalau mahasiswa PPG tidak bisa membuat portofolio, paling tidak refleksi diri. Ya, kalau untuk prestasi dan pengabdian ini tidak wajib ada. Kemudian saya lanjutkan untuk UKIN praktek pembelajaran. UKIN praktek pembelajaran ini poinnya 6/7 tadi ya. Instrumennya ini berdasarkan pada 7 CPL yang mengukur profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ini akan dilihat dari proses pendahuluan dalam proses pembelajaran ya, kemudian kegiatan inti dan juga penutup.
Dan instrumennya ini juga sudah ada di websitenya ukmppg.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu silahkan mendownloadnya, melihat sesuai jenjang dan bidang Bapak Ibu, karena beda-beda ya jenjangnya. Kemudian untuk tata tertib pelaksanaan ujian untuk UKIN ini, pada bagian awal video, Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan kartu peserta. Mungkin kalau hanya menunjukkan saja nggak akan terlihat oleh penguji ya. Mungkin selain menunjukkan Bapak Ibu sebelum di awal video itu mungkin difoto ya, kartu pesertanya itu difoto, kemudian ditaruh di depan, jadi terlihat terbaca namanya siapa, guru apa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Nah, ini juga perlu mungkin Bapak Ibu tunjukkan di awal ya, mungkin hanya berapa detik ya. Bapak Ibu memakai pakaian lengkap dari atas sampai ke bawah sepatu. Misalnya karena nanti ini kesulitan penguji untuk melihat keserasian pakaian Bapak Ibu kalau nggak muncul dalam video. Misalnya Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara daring. Gimana mau melihat pakaiannya rapi atau tidak? Wong kelihatannya hanya separuh badan atau hanya kepalanya saja yang terlihat gitu. Kemudian video ini dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Tidak boleh dipotong-potong ya dalam satu rangkaian pembelajaran, baru nanti diedit, diambil bagian pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya. Dan ini video pembelajaran ini dibuat setelah pelaksanaan PPL. Dengan menampilkan waktu real perekaman ya. Kalau ini tadi sudah dijadwalkan tanggal 6 Desember, Bapak Ibu melakukan perekaman untuk video praktek pembelajaran ya, UKIN. Ini memuat tanggal, bulan, dan jam. Ya, misalnya Bapak Ibu tidak bisa memunculkan kamera, Bapak Ibu tidak bisa memunculkan tanggal, bulan, dan jam, bisa Bapak Ibu tunjukkan surat kabar yang terbit pada hari itu. Ini untuk meyakinkan penguji bahwa memang video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu pada saat jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian prosedur dari UKIN praktek pembelajaran, ini jadwalnya sudah tersedia ya, yang menetapkan panitia nasional, kemudian Panlok di LPTK, ini di Unimed, ini berkoordinasi dengan semua pihak terkait pelaksanaan tugas dan juga menyiapkan sarana pendukungnya. Kemudian selama masa pandemi ini memang dilakukan secara online, dan koordinator UKIN Panlok Unimed ini nanti yang bertanggung jawab atas kelancaran proses ujian. Kemudian pemberitahuan kepada penguji, ini mungkin saya tunjukkan juga ke Bapak Ibu sebagai peserta ya. Nanti jangan sampai Bapak Ibu juga bisa melihat, tapi Bapak Ibu nggak bisa melihat sebenarnya ini, karena kan nggak boleh kontak ya antara penguji dengan pesertanya. Tapi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa nanti yang menguji Bapak Ibu itu dosen penguji, tetapi bukan dosen pembimbing PPL Bapak Ibu. Dan satu guru, tetapi bukan guru pamong dari Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini akan dilakukan briefing biasa untuk penjelasan sebelum penilaian. Kemudian penilaian nanti akan dilakukan secara independen oleh penguji. Ini dengan rambu-rambu atau rubrik penilaian UKIN yang sudah disiapkan oleh panitia nasional. Kemudian pengkondisian UKIN praktek pembelajaran untuk PPG dalam jabatan. Ini UKIN praktek dilaksanakan dalam konteks kelas real teaching ya, baik daring ataupun luring di sekolah atau madrasah asal peserta. Kemudian pelaksanaan UKIN ini dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara bertempat di sekolah madrasah asal peserta. Jadi Bapak Ibu ini enak untuk UKIN saat ini karena masa pandemi ini dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Kalau yang dulu tahun 2019 itu sekolahnya harus beda. Ya, jadi kalau guru profesional harus bisa mengajar dimanapun dengan kondisi karakteristik siswa yang berbeda dari biasanya.
Kemudian perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UKIN ini dapat berasal dari lokakarya, namun harus direvisi, bukan dari yang terbaik dari PPL kemudian dipakai di sini, tidak boleh seperti itu. Atau disiapkan secara khusus materi baru sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Kemudian rambu-rambu penilaian UKIN ini dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Kemudian lembar penilaiannya juga sudah disiapkan, dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Kemudian peserta melaksanakan UKIN sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan tanggal 6 Desember untuk perekaman, ya Bapak Ibu silahkan tanggal 6 sudah berkoordinasi dengan sekolah untuk melakukan perekaman untuk uji kinerja ini. Kemudian peserta harus membuat video dan menyiapkan tautannya. Tautannya biasanya dalam Google Drive ya Bapak Ibu. Dan pastikan tautannya itu terbuka, open access ya, jangan sampai tidak bisa dibuka oleh penguji. Kemudian tugas Bapak Ibu sebagai peserta UKIN ini mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Kemudian peserta mempraktekkan pembelajaran baik secara daring ataupun luring. Ini tergantung kondisi sekolah Bapak Ibu atau di daerah Bapak Ibu sekarang zonanya zona apa, bisa daring ataupun luring. Nah, untuk ini dalam durasi waktunya 2 jam pelajaran ya. Untuk PAUD dan BK karena ini kan nggak bisa jamnya kan nggak bisa dipatok-patok ya, bisa melebihi dari 2 jam. Ini menyesuaikan ya, menyesuaikan sekitar 2 jam pelajaran. Kemudian peserta ini merekam praktek pembelajaran, ini utuh ya selama 2 jam pelajaran, baru setelahnya diedit filenya menjadi berdurasi 30-40 menit. Dan 30-40 menit ini minimal memuat pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian peserta membuat tautan link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Tautan ini nanti yang akan diisikan ke form pendaftaran UKIN UKM PPG. Kemudian peserta mengunggah fakta integritas bermaterai 10.000. Nanti formnya sudah ada, disediakan oleh Panitia Nasional dan dimasukkan ke dalam sistem UKIN. Kemudian RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas itu sudah diunggah di dalam sistem. Paling lambat ini 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Kemudian ruang lingkup penilaian. Apa nanti yang akan dinilai oleh penguji untuk UKIN praktek pembelajaran. Ini yang pertama, ini ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Itu yang akan dinilai oleh penguji. Kemudian kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP atau RPH yang Bapak Ibu susun. Kemudian penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas. Kemudian kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Jadi kalau ini ada interaksi dengan siswa ya Bapak Ibu tolong di video yang pas diedit itu dimunculkan itu interaksinya dengan siswa. Kemudian penggunaan media alat bantu pembelajaran yang tepat. Kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Kira-kira apa tindakan Bapak Ibu ketika misalnya ada siswa yang rame mengganggu temannya atau gimana? Ya, ini bisa Bapak Ibu munculkan juga. Kemudian kemampuan Bapak Ibu melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran ini juga dinilai oleh penguji. Kalau detailnya silahkan Bapak Ibu melihat di instrumennya. Kemudian ini ketentuan tambahannya penilaian RPP, video pembelajaran dan portofolio ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang sudah ditetapkan oleh Panitia Nasional KMPPG. Kemudian seorang penguji ini dalam 1 hari maksimum ini hanya menguji 4 peserta ya. Perhitungan nilai UKIN itu diproses melalui sistem aplikasi yang disiapkan oleh Panitia Nasional UKM PPG dan hasil akhirnya nanti akan ditampilkan oleh sistem setelah kedua penguji itu menilai. Hasil penilaian juga diunggah ke dalam sistem.
Kemudian ONEF ini mungkin ini nanti peserta akan diminta memberikan umpan balik ya untuk pelaksanaan ujian dengan mengisi kuesioner. Kemudian penundaan atau pembatalan UKIN ini bisa dilakukan jika jumlah dan atau unsur penguji tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini biasanya terjadi kalau luring ya, kalau daring ini belum pernah ada ini. Kemudian ada gangguan kondisi atau force major seperti bencana alam, internet yang tidak bisa diakses dalam beberapa hari di suatu daerah. Itu bisa dilakukan penundaan ataupun pembatalan. Dan batas penundaan pembatalan ini ditetapkan oleh Panitia Nasional UKM PPG setelah mendapat usulan dari LPTK. Kemudian ini mekanismenya ya. Kalau penundaan secara individu, ini pembatalan sebagai peserta, mungkin individu ini paling lambat 5 hari, H-5 ya, 5 hari sebelum pelaksanaan UKIN. Dan prosedurnya ini peserta membuat usulan tertulis yang ditujukan kepada penanggung jawab UKM PPG LPTK. Kemudian LPTK ini meneruskan usulan pembatalan ke Panitia Nasional UKM PPG. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang menunda atau membatalkannya. Kemudian ada beberapa pelanggaran-pelanggaran ini sanksinya. Misalnya Bapak Ibu tidak menunjukkan identitas saat awal video. Ini masuk ke pelanggaran ringan. Kemudian kalau sanksinya masih ringan ya, hanya menandatangani berita acara. Kalau sedang ini melanggar tata tertib ujian. Kemudian kalau berat ini sudah melakukan kecurangan. Tapi ini kalau untuk UKIN ini pelanggaran-pelanggaran dari peserta ini relatif tidak ada ya, atau kecil ya. Mungkin hanya di sini identitasnya tidak jelas ya, hanya tunjukkan saja tapi tidak bisa dibaca oleh penguji. Makanya saya sarankan di foto ya, atau di scan kartu ujiannya dan juga KTP-nya yang menunjukkan bahwa itu memang Bapak Ibu. Kemudian kelulusan UKM PPG, ini ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP, ya. Jadi tidak nilai UKIN ditambah nilai UP dibagi 2, tidak, tapi masing-masing itu mempunyai penilaian acuan patokan ya, ini PAP ya. Batas kelulusan minimal 70 pada skala 0 sampai 100. Jadi UKIN-nya 70, UP-nya 70. Kalau untuk secara nasional, untuk UKIN itu kelulusannya memang 98-99% itu lulus. Ini saya nggak tahu ya, mungkin karena yang menilai Bapak Ibu dosen dan guru, mungkin ada unsur subjektivitas ya. Tetapi kalau UP ini kan nilainya dengan ini, dengan sistem nilai pasti. Ya, kalau untuk kelulusan UP ini masih di 60-65% ya untuk UKM PPG ini. Kemudian kelulusan ini ditetapkan oleh rapat pleno Panitia Nasional UKM PPG. Dan Bapak Ibu yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang, asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun ya. Jadi misalnya Bapak Ibu masuk di 2021 bulan Agustus 2021 masih sampai Agustus 2024. Itu masih bisa mengulang terus, tidak ada batasan berapa kali mengulang sampai lulus gitu ya. Asal ada jadwalnya. Kalau yang dulu awal-awal UKM PPG itu peserta itu hanya dibatasi 6 kali ujian. Kalau 6 kali nggak lulus ya berarti nggak layak menjadi seorang guru. Kalau ini dibatasi waktunya, tetapi berapa kalinya tidak dibatasi untuk sekarang ini. Mulai tahun 2020. Kemudian ini beberapa pengalaman masalah yang muncul ya. Mungkin nggak perlu saya sampaikan, ini nanti kita diskusi. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan, Pak Riki. Silahkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan.
Terima kasih.